Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini kembali saya membawakan firman Tuhan untuk kita. Beberapa waktu saya tidak menyampaikan firman Tuhan di media saudara, karena kalau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu ya memang karena Tuhan yang menyuruh. Jadi 1 minggu lalu saya mau sampaikan apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Ketika saya lama tidak menyampaikan firman Tuhan di media, saya memang selalu digerakkan Tuhan. Tapi saya katakan, Tuhan, saya tidak pintar. Saya katakan, banyak hal yang tidak saya mengerti. Dan saya katakan, apa yang Tuhan perlihatkan kepada saya, apa maksud Tuhan dengan semua itu, begitu. Ada banyak hal yang saya dapatkan dari Tuhan. Sejak dibuka pelayanan di tempat ini. Pertama, Tuhan menyuruh saya untuk mendirikan gereja ini pada saat itu. Berjalan seiring waktu, saya berdoa, saya melayani, saya mulai perintisan di tempat ini, tempat gereja saya duduk sekarang. Saya ya sebagai hamba Tuhan ada banyak tantangan dan saya mengalami peperangan rohani gitu. Kalau orang Kristen kan ada peperangan rohani. Lalu saya katakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan ketika hal seperti ini terjadi? Jadi peperangannya ya berkaitan dengan okultisme. Tuhan bilang, tiuplah sopar. Memang pada saat itu saya tiup sopar. Ada banyak hal Tuhan tunjukkan. Kami melihat lawatan Tuhan di tempat ini. Saya melihat api. Saya melihat tongkat Harun. Saya melihat cincin yang putih. Saya melihat itu tabut perjanjian. Saya melihat burung Raja Wali datang ke saya. Saya melihat singa juga datang. Seperti itu ada banyak hal yang Tuhan perlihatkan di tempat ini kepada saya. Saya tanya, apa artinya Tuhan itu? Jadi ketika Tuhan hadir pada saat itu, Dia datang gitu. Saya berdoa kepada Tuhan, saya panggil Tuhan. Tuhan datang dari surga, kalau saya katakan dari atas gitu, datang Dia. Tuhan bilang gini, aku
mau di mana? Saya bingung mau di mana. Jadi saya kan memang saya tidak dewasa rohani, ya. Jadi saya berpikir, di mana Tuhan? Saya bilang di mana lagi? Ya di hatiku gitu. Di hatiku saja Tuhan. Kemana lagi? Supaya saya kemana ya Tuhan hadir, Tuhan ada gitu. Kenapa saya katakan di hatiku? Ya memang tabut perjanjian itu yang diperlihatkan kepada saya belum ada di gereja ini. Belum ada di gereja ini. Saya pernah menawarkan atau bertanya kepada ya pembuat ataupun yang tahu dengan Taut perjanjian, pernah saya dengarkan harganya 12 juta, tapi sudah lama sekali. Jadi ketika ada rencana saya untuk mau membuat Taut perjanjian di gereja ini, walaupun tidak sempurna gereja ini, jemaat langsung bertingkah, saudara. Jemaat bertingkah, mereka ada yang pulang kampung, mereka ada yang pindah pekerja, mereka ada yang pindah gereja. Jadi singkat ceritanya, gereja ini jadi sedikitlah jemaatnya begitu. Sehingga belum tercapai untuk membuat tabut perjanjian di gereja ini. Jadi saya katakan sama Tuhan, ya Tuhan di hatiku aja Tuhan. Seperti itu. Jadi saya melihat selalu ada di hatiku itu Roh Kudus yang berbentuk merpati begitu. Ya, saya melihat seperti itu. Makanya kalau ada gerakan Roh Kudus di hati saya untuk menyampaikan segala sesuatu apa yang digerakkan Roh Kudus, saya menangis kepada Tuhan. Tuhan mampukan aku. Saya tidak pintar. Saya tidak pintar. Seperti itu. Bahasa yang saya tahu pun bahasa Indonesia. Dan singkat ceritanya saudara, minggu ini, kalau tidak salah itu hari Selasa atau hari Senin, Tuhan perlihatkan kepada saya angka 80. Saya tanya, apa itu angka 80 Tuhan? Angka 80. 80. Lalu Tuhan perlihatkan lagi kepada saya ketika saya tanya angka 80. Tuhan perlihatkan kepada saya kuali berkarat. Nah sekarang saya mau menyampaikan firman Tuhan ini karena masih Tuhan perlihatkan juga kepada saya Yesaya 51. Yesaya 51 ayat 4 sampai ayat, kalau tidak salah sampai ayat yang ke-7. Masih Tuhan perlihatkan kepada saya Yesaya 51 ayat 4. Yesaya 51 ayat 4 masih diperlihatkan Tuhan. Jadi nanti setelah disampaikan firman Tuhan Mazmur 80 ini, ke depan saya akan sampaikan lagi itu Yesaya 51. Jadi saya sampaikan dulu kepada kita
Saya sampaikan pada saat ini dari Mazmur 80. Demikian firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang saya sebut dan juga yang disebut orang percaya banyak di dunia ini yang mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu hamba-Mu sekarang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena firman Tuhan berkata, Aku adalah aku. Firman Tuhan berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Jadi saya percaya Roh Allah bekerja mengurapi hamba-Mu ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biarlah sinar kemuliaan menyinari semua orang yang mendengar. Ketika mereka mendengar, mereka mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Sinar kemuliaan yang Kau pancarkan bagi setiap pendengar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sebab ada tertulis, Aku datang untuk membawa hidup dan hidup dalam kekekalan. Tetapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, merampok, memporak-porandakan. Firman Tuhan, tetapi Aku datang membawa damai dan kehidupan. Karena itu aku mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil kendali dalam penyampaian firman Tuhan ini. Urapi hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Baiklah, saya sampaikan kepada kita saudara, bukan karena kesempurnaan saya, sekali lagi saya katakan, bukan karena saya sempurna makanya saya sampaikan firman Tuhan ini. Tetapi Tuhan mau di dalam ketidaksempurnaan saya, ada banyak hamba-hamba Tuhan di sekeliling saya yang mendengarkan saya, yang akan menyempurnakan setiap kekurangan, keterbatasan yang ada di dalam saya, sehingga sempurnalah firman Tuhan ini. Dan dengan kekuatan Roh Kudus dipakai kita semua yang mendengar dan hamba-hamba Tuhan yang mendengar. Sekali lagi bukan karena kesempurnaan saya. Dan saya berharap setiap hamba Tuhan yang mendengar, yang mengetahui ketidaksempurnaan saya ini, memahami dan boleh menyempurnakannya sesuai dengan firman Tuhan. Menyempurnakannya sesuai dengan pengetahuan saudara menurut firman Tuhan. Ya, menurut firman Tuhan, bukan dengan pikiran manusia yang sia-sia, tetapi pikiran yang diberikan Kristus kepada pikiran manusia. Ya, Mazmur 80 saya bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asap, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benjamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa?
Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencideraan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ini dikatakan di dalam Mazmur. Saya lanjut ya. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Ya. Saya ulangi, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ini kata pemazmur. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ya diserukan kepada gembala Israel. Gembala Israel diserukan kepada gembala Israel. Jadi kalau saya lihat saudara, bukan hanya kepada gembala Israel, tapi kepada setiap gembala yang menggembalakan umat Tuhan. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Jadi di dalam Mazmur syafaat ini, pemazmur memohon kebangunan rohani dan pemulihan umat Allah ke tempat berkat penuh dan perkenanan Allah. Tuhan mau adanya kebangunan rohani, ya. Dikatakan. Jadi pemazmur ini melukiskan suatu umat yang telah runtuh. Ya, kalau saya lihat ke saya, karena firman Tuhan kan seperti pedang bermata dua. Sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, ya kita juga terlebih dahulu diselidiki firman Tuhan. Memang seperti di gereja ini saya katakan saudara, secara rohani gereja ini
pada saat dibangun ini adalah gereja yang bertumbuh rohaninya bertumbuh, dan mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Tetapi ya seperti yang saya katakan tadi, seiring waktu mereka takut dengan berkorban. Mereka takut dengan berkorban, sehingga ketika mereka diberkati, ada Tuhan mau untuk dilakukan di sini, yaitu tabut perjanjian, yang mereka pada keluar gitu ya kan. Karena kalau Tuhan memberkati umatnya kan nggak salah Tuhan untuk meminta juga apa yang Dia inginkan untuk lebih mengindahkan umatnya. Jadi sekarang di gereja ini jemaat berkurang gitu ceritanya, saudara. Jadi pemazmur ini melukiskan suatu umat yang telah runtuh perlindungan ilahinya sehingga terbuka untuk diserang dari luar. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-13 dan 14 begini, babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Babi hutan mungkin itu bisa digambarkan itu dengan kegelapan, ya. Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Di ayat 13 dikatakan, mengapa engkau melanda temboknya? Mengapa engkau melanda temboknya? Sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat. Ya, saya membaca yang di sini, saudara. Jadi kalau ada saya kurang sempurna, bisa para gembala-gembala yang diberikan Tuhan hikmat untuk diberikan Tuhan pengertian kepada setiap kita yang melayani Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Itu yang saya tahu. Yang saya tahu Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi adapun Tuhan memakai saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, bukan saya raja, bukan saya lebih berkuasa, enggak. Tetapi supaya dinyatakanlah dalam diri saya, bisa disampaikan kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus Juru Selamat, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Jadi mereka telah makan roti cucuran air mata, katanya, mata dan menjadi sasaran ejekan. Di ayat 6 dikatakan, engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Ya. Engkau membuat kami menjadi pokok pencitraan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Memang kadangkala kita saya katakan sebagai pengikut Tuhan Yesus, kadang memang diolok-olok gitu. Kadang diejek karena mungkin saya tidak sempurna, karena pemahaman yang tidak sempurna. Kadang diolok-olok. Maka dikatakan di ayat ini, engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah, engkau membuat kami menjadi pokok pencitraan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok kami.
Ya kan? Jadi dengan kerendahan hati yang sangat, pemazmur berkali-kali memohon syafaat kepada Allah agar menunjukkan kembali perkenanannya dan membuat wajah Tuhan bersinar. Saya ulangi, dengan kerendahan hati sangat, pemazmur berkali-kali memohon dalam berdoa syafaat kepada Allah agar menunjukkan kembali, menyinari kembali, menunjukkan perkenanan Allah, ya, supaya membuat wajah Tuhan bersinar. Jadi di sini katakan di ayat yang kedua, hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya, engkau yang duduk di atas para kerub, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar, tampillah bersinar. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya saya melihat apa Tuhan yang mau saya sampaikan. Ketika Tuhan katakan tampillah bersinar, tampillah berbicara, berbicaralah, sampaikanlah, ya kan? Jadi di dalam, sebelum saya mendapatkan ayat ini, Tuhan menunjukkan Wahyu pasal yang ke-7. Sebelum saya mendapatkan penglihatan ini, sebelum saya mendapatkan penglihatan Mazmur 80 ini dengan kuali yang berkarat, saya diberi Tuhan penglihatan dengan itu Wahyu pasal 7. Saya baca ya. Jadi di Wahyu pasal 7 ini yang disampaikan di sini adalah tentang 144.000 orang dimeteraikan. Jadi saya tanya, kenapa disampaikan kepada saya Tuhan? Kenapa ini ditunjukkan gitu? Apa maksud Tuhan gitu kan? Baru dapat lagi di Mazmur 80 tadi. Jadi katakan pasal yang ke-7 begini. Wahyu pasal 7. 144.000 orang dimeteraikan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin. Mereka menahan keempat angin bumi. Saya ulangi. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi. Mereka menahan keempat angin bumi. Jadi enggak terputus ya kan. Saya kadang-kala bisa terputus untuk
menyampaikan ayatnya. Saya ulangi. Kemudian daripada itu aku melihat keempat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi dilarang di sini, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benjamin 12.000. Jadi itu yang dimeteraikan dari suku Israel. Jadi dilarang untuk merusak di sini di ayat yang ketiga, Wahyu pasal 7 di ayat yang ketiga, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. 144.000. Jadi kalau ini saudara harus pekerjaan termasuk juga salah satu pekerjaan kebangunan rohani yang akan dilakukan supaya suku Israel bisa dimeteraikan 144.000 karena setelah itu baru mungkin dirusak laut. Dikatakan di sini janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon. Jangan merusakkan bumi, laut atau pohon-pohon. Jadi saya lihat gini, yang merusak itu kan siapa Tuhan gitu. Tuhan perlihatkan kepada saya kayak kapal tempur, itu yang saya lihat. Saya tidak tahu apakah itu. Jadi ketika saya tanya, yang merusakkan laut, bumi, yang merusakkan bumi, laut dan pohon-pohon
siapa Tuhan? Diperlihatkan kepada saya kapal tempur. Jadi saya tidak tahu, saya diperlihatkan saja gitu. Kalau untuk mengetahui dunia ini saya tidak tahu itu. Tapi ketika saya itu, jadi kalau saya itu diberikan penglihatan itu, dorongan itu gitu terdorong bisa sampai saya menangis gitu, sampai berlutut saya seperti itu. Jadi Tuhan sebenarnya melarang merusakkan bumi, laut, pohon-pohon. Jangan merusakkan itu katanya. Jadi itu yang saya lihat. Jadi mungkin karena saya tidak sampaikan kemarin itu mengenai dimeteraikan 144.000 dari suku Israel itu, makanya Tuhan dorong terus menerus didorong. Jadi kemarin saya kadang memang apakah Tuhan yang salah gitu, sehingga bisa saya berhenti kemarin menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Saya merasa ada yang salah gitu. Tapi memang Tuhan menyuruh saya, terdorong di hati saya ini, tiup gitu. Tiup sangkakala, terdorong di hati saya. Kalau saya tiup itu bunyi, kalau terdorong di hati saya bunyi. Tapi kalau memang tidak perlu itu ditiup, saya tiup enggak bunyi itu. Kalau saya disuruh itu tiup sopar itu, kalau disuruh bunyi itu. Tapi kalau saya tidak disuruh, tidak bunyi itu. Jadi kalau saya tiup itu, turun saya melihat Tuhan itu. Dia bilang begini, apa? Gitu. Karena saya bilang, ya supaya saya berseru kepada Tuhan. Gitu. Kalau saya tidak ada katakan, ya supaya saya didatangi Tuhan gitu. Saya ngomong gitu kepadanya. Karena Tuhanlah kawanku, Tuhanlah Bapakku, Tuhanlah Tuhanku, Tuhanlah Rajaku. Maka saya panggil Tuhan gitu. Saya lihat mereka datang, malaikat datang, Tuhan datang. Saya lihat seperti itu. Kadang kalau saya lelah juga saya katakan aku tidur Tuhan gitu. Jadi di hari-hariku itu berbicara, walaupun saya tidak di dalam doa, saya berbicara terus di dalam roh saya. Seperti itu. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang boleh saya sampaikan untuk saat ini kepada kita. Jadi sebelum saya menyampaikan Mazmur 80 ini, supaya gembala-gembala Israel tampillah bersinar, supaya termeterai dari suku-suku Israel itu 144.000, supaya termeterai di masa global ini. Kadang saya tidak tahu mengambil kata-kata hiasan gitu. Bisa langsung saya sampaikan apa yang ada di Alkitab itu gitu. Ya kan? Jadi firman Tuhan ayat 2, hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Jadi bangkitkan keperkasaanmu itu kan Yesus.
Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Jadi tidak gembala siapa-siapa itu. Bukan gembala seperti saya, enggak. Yesus. Jadi diserukan di sini, hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benjamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, katanya. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Jadi biarlah setiap kita menyerukan itu kepada Tuhan, supaya diluputkannya kita. Dan 12 dari suku Israel bisa dimeteraikan. Ya, perasaan-perasaan yang terungkap dalam Mazmur ini merupakan ciri khas keadaan doa dari umat Allah segera sebelum sesuatu kebangunan rohani besar. Ya kan? Katakan di sini, Mazmur ini berbicara kepada semua orang percaya. Mazmur ini berbicara kepada semua orang percaya secara pribadi atau kelompok yang tidak mengalami kelimpahan hidup, kuasa dan kebenaran Allah sebagai dijanjikan dalam firman-Nya. Kita harus berdoa agar Allah mau membangun dan membaharui kita oleh kuasa kemurahan Tuhan. Jadi selalu berdoa agar adanya pembaharuan. Saya mengalaminya. Kalau saya tidak berdoa, tidak ada pembaharuan. Walaupun setiap saya berdoa itu memang selalu ada tantangan, ada serangan. Jadi sebenarnya itu juga salah satunya membuat saya kemarin tidak menyampaikan firman Tuhan dengan rutin gitu. Tetapi sekarang saya menyampaikan hal itu kepada saudara yang mendengarkan saya. Satu, kenapa saya kemarin itu tidak sampaikan? Saya tidak sempurna dalam bahasa saya tahu bahasa Indonesia. Dan kemudian kadang peperangan rohani itu yang membuat saya juga. Karena yang saya alami saudara tidak hal yang gampang. Sejak gereja ini dibuka dari tahun 2004 sampai sekarang, serangan-serangan itu dari atmosfer selalu hadir. Tapi memang itulah orang percaya kan. Orang percaya kepada Tuhan Yesus ya mengalami itu. Dan kita tidak boleh hindari, karena memang kita adalah kawannya Tuhan untuk menjaga bumi ini. Kitalah orang-orang yang mau menjadi penjaga. Kitalah kawannya Tuhan. Kitalah kawannya Roh Kudus. Kitalah kawannya malaikat-malaikat untuk boleh merawati bumi ini, merawati laut, merawati pohon-pohon. Ya, jadi itu saudara yang bisa saya sampaikan kepada saudara yang mendengarkan saya. Dan jika Tuhan mengizinkan, besok saya sampaikan dari Yesaya 51. Biarlah Roh Kudus yang akan mengerjakan dalam kehidupan kita. Karena di Yesaya 51 ini tetap saya katakan saya tidak sempurna, tapi para hamba-hamba Tuhan yang lebih sempurna pengetahuannya daripada saya boleh untuk menyampaikan lebih detail supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jadi besok jika Tuhan mengizinkan dari Yesaya 51 saya akan sampaikan mengenai bangsa-bangsa. Jadi yang diperlihatkan Tuhan sama saya itu ya mengenai dunia ini, dari Yesaya, dari Mazmur. Itu yang
diperlihatkan Tuhan. Karena selalu Tuhan perlihatkan kepada saya bahwa terlalu banyak orang yang serakah, itu. Jadi tolong didoakan juga saya saudara, supaya Tuhan terus memberikan hikmat, akal budi, pengertian, pengetahuan. Karena pengetahuan dari saya tidak ada, tapi pengetahuan yang diberikan Tuhan itulah yang saya miliki. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan ini. Kesaksian ini saya sampaikan ya Tuhan, supaya para hamba-hamba Tuhan yang lebih bijaksana daripada saya boleh memahami dan menggalinya lebih lagi untuk disampaikan kepada pendengar. Tuhan tolong hamba-Mu yang tidak sempurna ini, tapi biarlah Tuhan menyempurnakan firman-Mu untuk pendengar dan setiap pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Boleh ya Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menanti-nantikan kedatangan-Mu Bapa di bumi ini, dan biarlah yaitu 144.000 dari suku Israel termeterai seperti yang Tuhan mau, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu ini. Bimbinglah kami Tuhan, terus merendahkan hati di depan-Mu. Pulihkanlah kami firman ini, biarlah boleh disampaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berhenti, tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk boleh memberikan pengertian, pemahaman kepada setiap kami semuanya yang mendengarkan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom.